Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurhaliza Zain. Saya mahasiswi UINSI Samarinda, program studi bimbingan konseling Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan fisik. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian perkembangan fisik. Apa pengertian perkembangan fisik? Perkembangan fisik merupakan suatu perubahan yang terjadi pada fisik manusia, mulai dari anak usia dasar yang meliputi pertumbuhan tinggi, berat badan, perubahan proporsi, atau perbandingan antara bagian tubuh dengan bentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, pertumbuhan gigi, otot, dan lemak. Jadi, perkembangan fisik itu meliputi perkembangan motorik, yang merupakan perubahan yang terjadi secara progresif pada kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang diperoleh melalui interaksi antara faktor kematangan dan latihan atau pengalaman selama kehidupan yang dapat dilihat melalui perubahan atau pergerakan yang dilakukan. Selanjutnya kita akan melihat perkembangan bayi usia 0 sampai 12 bulan. Yang pertama, usia bayi 0 sampai 3 bulan. Pada usia tersebut, bayi sudah dapat melakukan gerakan menoleh ke kanan atau ke kiri atau sebaliknya, mengangkat kepala setinggi 45 derajat pada posisi tengkurap, dan dapat menggerakkan kepala dari kiri ke tengah, dari tengah ke kanan atau sebaliknya pada posisi tengkurap, telentang atau ketika digendong. Selanjutnya, perkembangan fisik pada bayi berusia 3-6 bulan. Pada usia bayi 3-6 bulan, bayi sudah mampu merayap, bayi mampu merangkak, bayi dapat menjaga keseimbangan pada 3 titik tumpu yang merupakan tantangan keseimbangan kesiapan duduk. Yang pertama lengan, yang kedua tungkai atau 2 lengan. Kemudian, bayi ketika berumur 6-9 bulan, perkembangan fisik yang terjadi adalah bayi mampu duduk. Bayi dapat merangkak meraih mainan atau mendekati seseorang. Bayi juga mampu mengangkat diri bertumpu pada 2 kaki, berjalan merambat pada benda seperti meja, kursi, atau benda lain yang aman. Bayi juga mampu memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Serta bayi mampu berjalan 2-3 langkah kecil untuk permulaan belajar berjalan. Yang terakhir, perkembangan bayi usia 9-12 bulan. Ketika bayi berusia 9-12 bulan, bayi sudah mampu mengangkat benda ke posisi berdiri. Bayi juga mampu berdiri dengan pegangan di kursi atau meja benda lain yang aman dan kuat. Bayi mampu melakukan gerakan lengan mengayun, mengambil objek, seperti mendayung, mencangkul dengan 2 lengan. Bayi juga mampu menggerakkan bahu pada ruang gerak sendi maksimal. Dan yang terakhir, bayi mampu melakukan gerakan memukul berirama. Selanjutnya kita melihat perkembangan fisik pada awal masa kanak-kanak. Saat ini secara luas kita ketahui bahwa masa kanak-kanak dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu awal masa kanak-kanak, dan yang kedua yaitu akhir masa kanak-kanak. Periode awal berlangsung ketika berusia 2 tahun sampai dengan 6 tahun, dan periode akhir dari 6 tahun sampai tiba saatnya anak matang secara seksual. Sehingga awal masa kanak-kanak dimulai sebagai penutup masa bayi usia, di mana ketergantungan secara praktis sudah dilewati dan diganti dengan tumbuhnya kemandirian, serta berakhir di sekitar usia masuk sekolah dasar. Jadi, terdapat juga perubahan yang terjadi pada anak ketika masuk awal masa kanak-kanak. Perkembangan fisik pada awal masa kanak-kanak yaitu pertambahan tinggi badan setiap tahunnya rata-rata 3 inci pada usia 6 tahun. Tinggi anak rata-rata 46,6 inci. Kemudian pertambahan berat badan setiap tahunnya rata-rata 3-5 pon pada usia 6 tahun. Berat badan anak harus lebih dari 7 kali lebih berat daripada waktu anak baru lahir. Perbandingan tubuh sangat berubah, wajah tetap terlihat kecil tetapi dagu terlihat lebih jelas dan leher lebih memanjang, bagian perut mulai rata, bahu lebih luas dan lebih persegi, lengan dan kaki lebih panjang dan lebih lurus. Tangan dan kaki tumbuh lebih besar. Selanjutnya, perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak. Pada akhir masa kanak-kanak merupakan periode pertumbuhan yang lambat dan relatif seragam sampai mulai terjadi perubahan pubertas kurang lebih sekitar 2 tahun sebelum anak secara seksual menjadi matang pada saat makna pertumbuhan perkembangan pesat. Pertumbuhan fisik mengikuti pola yang dapat diramalkan meskipun sejumlah perbedaan dapat terjadi. Bentuk tubuh mempengaruhi tinggi dan berat dalam akhir masa kanak-kanak yang memiliki bentuk tubuh ektomorfik yang tubuhnya lebih panjang dan langsing dapat diharapkan tidak seberat anak-anak mesomorfik yang mempunyai tubuh lebih berat. Anak yang berbadan mesomorfik tumbuh lebih cepat daripada anak yang ektomorfik atau endomorfik.
dan lebih cepat mengalami pubertas. Kenaikan tinggi per tahun pada akhir masa kanak-kanak adalah 2-3 inci. Rata-rata anak perempuan berusia 11 tahun mempunyai tinggi badan 58 dan anak laki-laki memiliki tinggi 57,5 inci. Kemudian, kenaikan berat badan lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi, sekitar antara 3 sampai 5 pon per tahun. Meskipun kepala masih terlampau besar dibandingkan dengan bagian tubuh yang lainnya, beberapa perbandingan wajah yang kurang baik menghilang dan bertambah besarnya mulut dan rahang dahi melebar dan merata, bibir semakin berisi, hidung menjadi lebih besar dan lebih berbentuk badan memanjang dan menjadi lebih langsing, leher menjadi lebih panjang, dada melebar, perut tidak buncit, lengan dan tungkai memanjang, dan tangan serta kaki dengan lambat tumbuh membesar. Selama akhir masa kanak-kanak, jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot yang perkembangannya baru mulai melejit pada awal pubertas anak yang berbentuk endonorfin. Jaringan lemak jauh lebih banyak daripada jaringan otot. Sedangkan pada tubuh mesomorfik, keadaan terbalik. Pada bentuk tubuh ektomorfik, tidak terdapat jaringan yang melebihi jaringan lainnya, sehingga cenderung anak tampak kurus. Dan yang terakhir, pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak sangat mempunyai 22 gigi. Tetap keempat, gigi terakhir yang disebut gigi kebijaksanaan muncul selama masa remaja. Pembahasan kita selanjutnya yaitu secara umum masa remaja dibagi menjadi dua bagian, yaitu awal masa dan akhir masa remaja. Awal masa remaja berlangsung sekitar usia 13 sampai dengan usia 17. Dan akhir masa remaja bermula dari usia 17 tahun sampai dengan 18 tahun, yaitu usia mulai matang secara hukum. Dengan begitu, akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat. Pertumbuhan fisik masih jauh dari kata sempurna pada masa puber berakhir dan juga belum sepenuhnya sempurna pada akhir masa awal remaja. Terdapat penurunan dalam laju pertumbuhan dan perkembangan internal lebih menonjol daripada perkembangan eksternal. Perubahan eksternal selama masa remaja, rata-rata anak perempuan mencapai tinggi yang matang antara usia 17 tahun sampai dengan 18 tahun, rata-rata anak laki-laki kira-kira setahun sesudahnya. Kemudian perubahan berat badan mengikuti jadwal yang sama dengan perubahan tinggi, tetapi berat badan lebih tersebar di bagian-bagian tubuh yang tadinya hanya mengandung sedikit lemak atau tidak mengandung lemak sama sekali. Dan yang ketiga, berbagai anggota tubuh lambat lalu mencapai perbandingan tubuh yang baik, misalnya badan yang melebar tidak lagi kelihatan terlalu panjang. Dan yang keempat, baik organ seks pria maupun organ seks wanita mencapai ukuran yang matang pada akhir masa remaja, tetapi fungsinya masih belum matang sampai beberapa tahun kemudian. Dan yang kelima, ciri-ciri seks sekunder yang utama berada pada tingkat perkembangan yang matang dan akhir masa remaja. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan fisik masa dewasa awal. Jadi, masa dewasa awal itu dimulai ketika berusia 18 tahun sampai dengan kurang lebih berusia 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyerta berkurangnya kemampuan reproduksi. Masa remaja dini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Kebanyakan orang ada masa dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, dan daya tahan, serta puncak fungsi sensorik dan motorik. Kesehatan pada sebagian orang dipengaruhi oleh faktor perilaku, namun juga dapat dipengaruhi oleh faktor gen. Pada masa dewasa awal terdapat pula 3 masalah penting yang berkaitan dengan masalah reproduksi, seperti premenstrual syndrome yang merupakan gangguan yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik atau ketegangan emosi selama 2 minggu sebelum menstruasi, seperti lelah, sakit kepala, kram, bertambahnya berat badan, cemas, dan berbagainya. Yang kedua, penyakit menular seksual. Hal ini bisa disebabkan oleh seks bebas. Yang ketiga, infertilitas atau ketidakmampuan untuk menghasilkan anak setelah 12 sampai 18 bulan berusaha melakukan hubungan seksual secara rutin. Kemudian perkembangan fisik masa dewasa madya. Pada umumnya, usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40 tahun sampai dengan 60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya ditandai oleh adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Walaupun dewasa ini banyak yang mengalami perubahan-perubahan tersebut lebih lambat daripada masa lalu, namun garis batas tradisionalnya tetap terlihat. Meningkatkan kecenderungan untuk pensiun pada usia 60-an, sengaja atau tidak sengaja pada usia 60-an dianggap sebagai garis batas antara usia madya dengan usia lanjut. Jadi batasnya bukan usia 65 tahun. Kemudian selama usia dewasa madya, lemak mengumpul terutama sekitar perut dan paha. Kemudian rambut pada pria yang berusia madya mulai jarang dan mulai menipis, dan terjadi kebotakan pada bagian atas kepala.
Bulu di hidung, telinga, dan bulu mata menjadi lebih kaku, sedangkan rambut pada bagian tubuh lebih lambat tumbuh dan kurang subur. Rambut wanita semakin tipis dan rambut di atas bibir dan dagu bertambah banyak, baik rambut pria maupun rambut wanita yang memutih menjelang usia 50 tahun, dan beberapa orang yang sudah beruban sebelum berusia. Kulit pada wajah, leher, lengan, dan tangan menjadi lebih ringan dan berkerut. Kulit di bagian bawah mata mengembung seperti kantong, dan lingkaran hitam di bagian bawah mata menjadi lebih permanen dan terlihat lebih jelas. Yang terakhir, pembahasan kita adalah perkembangan fisik dewasa usia lanjut. Perkembangan dewasa akhir atau usia lanjut adalah titik tertinggi dan rentang kehidupan individu yang ditandai oleh penurunan kemampuan baik fisik maupun psikologis yang dimulai pada usia 60 tahun. Masa dewasa tua berkisar dari umur 60 tahun ke atas, dan dari segi perkembangannya mengalami proses penuaan, berarti menurunnya daya tahan fisik. Lanjut usia tentunya disebabkan oleh meningkatnya usia, sehingga terjadi perubahan struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ yang ada di tubuh. Kemudian kulit orang dewasa usia lanjut menjadi lebih terlihat pucat dan kurang elastis, dan seiring dengan mengerutnya lemak dan otot, kulit tersebut bisa menjadi lebih cepat terlihat mengerut. Pembengkakan pembuluh darah di kaki menjadi hal yang umum. Rambut di kepala menjadi putih dan menjadi semakin tipis dari sebelumnya, dan rambut menjadi jarang. Kemudian tubuh ketika dewasa usia lanjut makin lama akan terlihat makin pendek, karena makin lama tulang akan menjadi lebih bungkuk. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Terima kasih.